Pertanyaan yang sangat bagus dan itu saya yakin menjadi pertanyaan hampir semua umat. Kalau kita melihat dari prosesnya dan juga dari struktur yang jelas ada, kita bisa pastikan kalau pembangunan kawasan gereja itu pasti jadi. Kenapa bisa begitu? Karena dari sisi otoritas, kepastian itu sudah mendapatkan kepastian dari Keuskupan Agung Semarang yang dalam hal ini kalau kita melihat rujukan kewenangan tertinggi ada di Keuskupan, maka Keuskupan sudah menandatangani yang kita sebut dengan master plan. Master plan itu sudah disetujui, artinya seluruh rencana kegiatan yang ada di master plan itu dipastikan akan dilaksanakan. Nah, mengingat waktunya, kemungkinan dari pertanyaan ini juga salah satu faktor yang kita perhatikan yaitu kehati-hatian. Kita tidak saja melihat kehati-hatian itu dari sisi internal gereja, tetapi kita juga melihat kehati-hatian itu dari sisi formalitas. Hukum formal negara kita harus taati terkait terutama dengan perizinan, kemudian terkait juga dengan kondisi lingkungan itu kita perhatikan. Nah, memang ada satu konsekuensi dari kehati-hatian yang kita pilih itu. Yang pertama, kehati-hatian itu jelas menjamin bahwa kita akan aman ke depannya dalam proses maupun dalam berkegiatan mencapai tujuan yang kita rencanakan, dalam hal ini merenovasi gereja dan membangun kawasan. Nah, dari sisi kehati-hatian itulah maka sampai saat ini kita harus menunggu kesiapan aspek formal, kesiapan aspek finansial, kesiapan aspek, bahkan kesiapan aspek liturgis yang juga kita konsultasikan terus dengan struktur yang berwenang. Saya kira itu jawabannya. Artinya memang perlu proses, semuanya aman, semuanya baik, tidak Betul ada yang sekali. kita langgar ya Pak? Ya. Ini ceritanya gimana Pak Balem kok bisa begitu? Itu melalui apa ya Pak ya, perdebatannya cukup panjang gitu ya Pak ya. Kita menentukan bahwa sampai muncul angka sebesar itu. Bahkan kalau kita persiapkan itu kan persiapan kita tuh lebih dari 2 tahun ya Bapak ya. Lebih dari 2 tahun. Ditambah dengan adanya pandemi itu juga mendorong proses itu menjadi lama gitu Pak ya. Penetapan bahwa kita menentukan bahwa gereja ini akan kita bangun, kita bongkar, itu juga ada beberapa alasan Pak. Dari sisi teknis memang kita selama ini perlu saya sampaikan Pak, kita itu kan bekerja sama dengan tim PKT Atmajaya sebagai perencana begitu ya. Maka dari itu segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis kita serahkan kepada mereka. Nah dari sisi teknis terutama dari sisi konstruksi, memang setelah dilakukan beberapa kali pengujian begitu yang dilakukan, akhirnya diputuskan memang gereja itu memang harus dibongkar total begitu ya, harus dibongkar total karena memang dari sisi konstruksi memang tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau seandainya itu tidak dilakukan pembongkaran begitu ya Bapak ya. Jadi memang harus dibongkar total. Kenapa akhirnya muncul dalam perjalanannya banyak sekali lah, mulai dari penetapan lokasi, gambar, kemudian sampai struktur, akhirnya muncul angka cukup besar Pak. Ya saat ini saatnya lah kita ingin membangun gereja yang memang bagus gitu ya, memang representatif sehingga nyaman seandainya umat untuk beribadah begitu. Dan angka itu memang angka yang sangat realistis Pak kalau kita melihat dengan kondisi gereja yang akan kita bangun begitu kan. Gerejanya lebih diperbesar, diperlebar, diperpanjang, ditinggikan kan gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu Pak menjadikan biaya itu menjadi membengkak kan begitu. Kalau kita lihat Pak ya, kondisi gereja kita saat ini kan dibandingkan dengan as jalan itu kita tuh rendah sekitar 70 cm begitu kan. Jadi sudah saatnya memang saat ini kita harus kerja total gitu ya. Karena itu memang ini kerjanya umat Pringgolayan ya, bukan kerja panitia ini kan. Kita kerja kita bersama. Memang harapan kita ya dukungan umat sangat kami harapkan. Jadi mohon bersabar bahwa gereja pasti akan kita bangun. Seperti itu Bapak sementara itu. Bapak Ibu di rumah yang terkasih, untuk perubahan rencana pembangunan gereja ini di dalam buku pintar dapat Bapak Ibu Saudara lihat di halaman 2 ya. Jadi itu di rencana pertama pembangunan gereja itu hanya
di halaman pertama hanya 900 juta. Kemudian perubahan yang dilakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Palem, karena ini merupakan keharusan dan tentu saja pemikirannya jangka panjang ya Pak ya, tidak hanya jangka pendek ya. Kalau Bapak Ibu belum mendapatkan buku pintar ya, itu bisa diminta ke Ketua Lingkungan ya Pak Rajaban, dan ini sudah disosialisasikan kepada Ketua Lingkungan sudah agak lama ya Pak Rajaban. Sekitar sebelum Natal kita sudah. Malah sebelum Natal. Ya. Memulai pembangunan dari gedung serbaguna lebih dulu itu ada pertimbangan teknis. Pertimbangan teknis yang pertama tentu karena kita kan membangun kawasan. Jadi ada poin pembangunan gereja, pembangunan GSG, kemudian pembangunan panti paroki, itu 3 pembangunan yang besar. Nah, kita membayangkan bahwa proses pembangunan itu harus juga dipertimbangkan sisi efektivitas dan juga sisi praktisnya. Pada suatu saat nanti pasti kita akan merenovasi gereja. Itu artinya bahwa gereja sementara sudah harus tersedia. Tidak dimungkinkan kita membangun gereja, katakanlah merobohkan gereja lalu kita akan ekaristi di lapangan. Itu saya kira kok tidak dimungkinkan. Nah, karena pertimbangan praktis itulah maka diperlukan satu tempat yang nantinya akan dipakai untuk pengganti gereja yang representatif. Yaitu prediksi kita adalah gedung serbaguna menjadi pilihan pertama untuk kita bangun lebih dulu. Sehingga ketika sampai saatnya kita merenovasi gereja, kita mempunyai tempat untuk sementara menggantikan gereja. Sehingga ekaristi tidak terhambat, ekaristi tidak terganggu. Kita ingat bahwa pelayanan terpokok dari Dewan Pastoral adalah menghadirkan ekaristi. Maka pertimbangan itulah yang kita jadikan prioritas. Sehingga kita memutuskan bahwa kita membangun lebih dulu gedung serbaguna dan betul sekali, ketika kita sudah sampai pada saatnya untuk merenovasi gereja, kita bisa menempatkan gereja itu, kita bisa merelokasi gereja itu ke GSG, dan kita bisa menempatkan ekaristi secara lebih pantas. Kalau kita coba cermati ya Bapak ya, kita coba cermati gambar itu sendiri. Atau mungkin barangkali umat masih ingat pada waktu sosialisasi waktu itu, ya. Pada waktu sosialisasi itu kan juga ditampilkan gambar-gambar, tayangan-tayangan itu kan sudah jelas sekali begitu. Memang kita tidak lepas dari master plan Bapak. Jadi apa yang kita sampaikan itu ya sesuai master plan. Tapi barangkali ini ya barangkali, atau mungkin saya bisa katakan pasti gitu ya. Karena apa? Pada waktu tampilan itu ditayangkan gitu ya, gambar itu ditayangkan. Memang kalau umat melihat itu ada kesan, loh bangunannya mewah sekali gitu kan. 2 lantai. Barangkali itu dari sisi-sisi lain yang akhirnya gedung serbaguna itu tidak tampak gitu ya. Tidak tampak sehingga yang tampak adalah bangunan-bangunan yang lain. Saya kurang mengerti dengan jelas pada waktu sosialisasi waktu itu, apakah gedung serbaguna itu sendiri dijelaskan detail begitu ya. Kalau memang lihat gambarnya ya seperti itu Pak. Oke, ya, gambarnya seperti itu. Kita punya proposalnya Pak. Oh begitu adanya Bapak. Tolong teman-teman teknis dilihatkan proposal yang lama ya. Yang di sketsa itu yang gedung GSG itu yang kuning ya Pak ya. Berwarna kuning. Warna kuning. Ya, berwarna kuning. Dan itu ternyata memang bukan tingkat ya Pak ya. Enggak hanya 1 lantai itu Bapak. Itu hanya satu lantai. Ya, itu hanya 1 lantai. Yang tingkat itu ternyata adalah yang berwarna hijau. Warna hijau. Ya. Jadi itu sudah ditampilkan ya Mas ya. Ya, yang Sudah. berwarna hijau. Dan kalau kita lihat yang berwarna hijau itu ada yang ada di bawah. Ya, di sini posisinya di bawah. Posisinya sebelah di bawah. Ya, di bawah itu warna kuning. Itu adalah sebetulnya panti paroki. Gedung panti paroki. Nah, itulah Bapak Ibu, itu rencananya seperti itu. Yang tingkat itu bukan GSG. GSG itu tidak tingkat. Mungkin kita lihat dari sisi biaya sekarang supaya terang benderang ya. Pembangunan gedung serbaguna.
ini 809 juta ya. Betul. 809 juta ya. Nah, ternyata tidak sampai 900 juta ya. 900 juta. 900 juta itu seperti apa bentuknya gitu loh Pak, kalau seandainya kita bangun gedung dengan 2 lantai kan seperti itu ya. Jadi memang nggak gitu. mungkin ya. 2 lantai besarnya segitu, 900 juta pun 900 itu juta, tidak akan nyampe. Nggih, artinya sudah sesuai. Bahkan realisasinya jauh di bawah itu Bapak. Di bawah itu iya, ya. Masih dipasang. Mungkin gitu, kesalahannya ini. Itu foto itu ya, Bapak Ibu, foto ya, foto yang ada di rencana, di atas rencana itu yang tampak itu seperti gedung magrong-magrong. Magrong-magrong betul, bagus sekali gitu kan. Itu mungkin yang membuat umat yang membuat umat salah persepsi. Salah persepsi. Keinginan Monsinyur supaya gereja kita itu tidak menjadi bangunan yang paling menonjol berbeda dari sekitar. Karena kita atau paling tidak waktu itu Monsinyur berharap bahwa bangunan gereja itu menyatu dengan kawasan lingkungan. Sehingga bangunan yang sudah bagus ini, yang sudah menjadi identitas lingkungan ini tetap dipertahankan bentuk dasarnya. Itulah kenapa bangunan yang baru pun kita mempertahankan bentuk dasarnya untuk pertimbangan satu, ketaatan pada pimpinan, Monsinyur yang memang mengharapkan itu. Yang kedua, memang kita ingin menyatu dengan lingkungan. Jadi gereja tidak terlepas dari lingkungan. Gereja adalah bagian dari masyarakat di sekitar. Dalam hal ini juga gedung gereja itu menjadi simbol kesatuan antara gereja dan lingkungan. Yang pertama, bahwa Dewan Pastoral sudah menetapkan panitia ad hoc pembangunan. Nah, kepanitiaan ad hoc pembangunan itu paling tidak memenuhi unsur satu, organisator, dalam hal ini mengikuti struktur gereja, bahwa pengarahnya atau penanggung jawabnya adalah pastor paroki. Kemudian yang kedua, semua panitia itu, terutama panitia-panitia yang terkait dengan teknis, adalah mereka yang memang berlatar belakang teknis. Sehingga kita mempunyai yang namanya tim teknis, yang terdiri dari beberapa umat yang memang berlatar belakang teknis. Kita bisa melihat bahwa ada umat yang memang berlatar belakang teknik sipil, arsitektur, dan sebagainya. Itu menjadi tim yang memang menangani bagian teknis. Saya mau mengatakan bahwa intinya kepanitiaan yang sudah disusun itu memenuhi kelengkapan yang dibutuhkan sebagai panitia pembangunan. Ada yang memang memiliki kemampuan manajerial yang baik, dan ada yang mempunyai kemampuan teknis yang baik, dan ada yang memiliki kemampuan auditing yang baik. Artinya di dalam kepanitiaan itu juga ada tim audit yang tidak saja dari aspek teknis. Kita juga menghadirkan ada tim teknis dan juga ada tim audit. Dan tim audit itu terdiri dari 2, yaitu tim audit teknis dan tim audit keuangan. Itu yang dari sisi kepanitiaan. Kemudian dari sisi yang kedua mengenai transparansi, kita juga bisa melihat bahwa pembangunan itu prosesnya nanti akan kita buat akuntabel dan profesional. Itulah kenapa sejak awal kita melibatkan tim dari Atmajaya yang secara teknis memahami betul proses persiapan dan pelaksanaan. Sehingga kita melibatkan tim Atmajaya untuk mendesainkan gambarnya dan juga menghitungkan teknisnya sampai ke RAB-nya. Sehingga kita tidak hanya mengerjakan proses ini secara intern mandiri, tidak. Tetapi kita melihatkan pihak-pihak yang memang mempunyai kecakapan dan keahlian. Kemudian yang kedua, dalam proses pelaksanaannya untuk menjaga akuntabilitas dan profesionalisme, kita nanti akan menggunakan sistem lelang. Sehingga kita tidak terlibat secara langsung dalam hal proses katakanlah keuangan, proses pemilihan bahan dan seterusnya. Karena kita nanti akan menggunakan sistem lelang yang itu juga ditangani oleh tim khusus tim lelang. Kemudian dalam proses pengembangannya supaya kita ini bisa menjamin bahwa
pemenang lelang itu melaksanakan pembangunan secara akuntabel dan profesional seperti yang kita harapkan, kita juga mempunyai yang namanya tim pengawas. Nah, tim itu pun adalah mereka yang memang mempunyai kecakapan, keahlian, dan kompetensi dalam bidang teknis dan pengawasan bangunan. Itu jadi umat saya kira tidak perlu khawatir bahwa kita tidak akan profesional. Kita melibatkan tim audit bangunan dan juga tim audit keuangan terkait dengan transparansi keuangan. Saya ingin mengatakan bahwa seluruh dana yang terkumpul dari umat itu dikelola dan diatur secara baik. Maksudnya begini, termasuk dari pertanyaan Pak Greg tadi, kita sudah mengumpulkan dana dari umat, termasuk ngamen untuk proses pembangunan ini. Apakah uang itu bisa dipastikan atau bisa ada jaminan bahwa uang dari umat itu dikelola dengan baik, cara-carane kasarane ora dipangan dewe. Jaminan itu kita sudah buatkan sistem, Pak. Jadi bendahara itu ada 4 bendahara. Jadi bendahara umum itu yang bisa mengeluarkan uang, dan yang menghitung dan mengkalkulasi, mencatatnya, pelaporan dan seterusnya adalah bendahara-bendahara yang lain. Sehingga yang mengeluarkan uang tidak pegang uang, yang pegang uang tidak bisa mengeluarkan uang atau mengambil uang. Ini yang kita buat sistemnya. Sehingga dipastikan uang Rp50 pun tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemisahan fungsi itu betul-betul kita terapkan. Memang kita ingin sekali ya dalam kepengurusan ini betul-betul. Saya kan juga bagian dari tim Monep gitu ya Pak. Ya. Bagian dari tim Monep. Jadi beberapa kali kami juga melakukan pengawasan-pengawasan secara berkala Bapak. Secara berkala per bidang, per TP begitu kan. Termasuk data yang dikuasai oleh bendahara begitu ya. Artinya yang dimaintain oleh bendahara, mulai dari pencairan dana, kemudian pertanggungjawaban penggunaannya, memang itu betul-betul didukung oleh data-data yang memang valid begitu ya. Jadi bukti dasar pencatatannya itu ada Bapak. Termasuk proses permohonannya itu juga detail sekali. Kalau seandainya tidak detail akan ditolak oleh bendahara kan begitu. Jadi ini salah satu upaya kita untuk membuat transparansi itu betul-betul bisa dijalankan. Ini jaminan kita kepada umat seperti itu Bapak. Bapak Ibu jangan khawatir, DPPH dan tim pembangunan sudah berusaha secara profesional, transparan. Uang yang dulu dikumpulkan masih ada, sudah dijaga, tidak sampai dipangan rayap. Kalau kita cermati, para ketua lingkungan pasti akan bisa melihat bahwa setiap transaksi keuangan kita laporkan secara rutin per bulan. Jadi ke ketua lingkungan per bulan ya? Per bulan. Itu melalui apa? Melalui forum ketua lingkungan. Forum dan itu sudah dibuat secara mudah dimengerti. Artinya ketika umat melihat laporan itu tidak perlu harus ahli akuntansi dulu untuk bisa melihat laporan keuangan itu. Artinya saya ingin memberikan jaminan di sini bahwa seluruh dana yang dikumpulkan dari umat itu dilaporkan secara akuntabel dan transparan dan itu dibagikan per bulan. Per bulan. Per bulan lewat forum ketua-ketua lingkungan. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ketua-ketua lingkungan tidak membagikan, nah itu bisa ditagih ya, atau lupa ya, bisa kelupaan itu bisa dibagikan. Dan sepertinya laporan keuangan pembangunan itu hanya salah satu ya Pak ya? Salah satu bagian dari laporan yang dilakukan. Dia laporan-laporan yang lain, termasuk laporan kolektor dan sebagainya. Ya jadi oke, kalau ternyata sudah dilaporkan tiap bulan. Betul sekali. Di periode DPP ini ya, kita bicara sekarang ini ya, akuntabilitas sekarang, bahwa bendahara DPPH sudah melaporkan keuangan di gereja ini melalui ketua lingkungan termasuk pembangunan. Nah sekarang ini kita itu punya uang berapa Pak? Ya. Atau uang yang dari umat itu kemana itu? Ya, ya. Seluruh laporan keuangan dari mulai penggalangan dana yang dahulu sampai yang sekarang tercatat secara rapi di bendahara. Ada laporannya dan kita bisa katakan bahwa dari
dana yang dikumpulkan dari umat itu sampai saat ini, termasuk untuk proses pembangunan awal GSG, sampai saat ini kita memiliki dana cash di rekening PGPM sebesar 3,5 miliar. Oh, 3,5 miliar. Itulah dana yang dikumpulkan dari umat dan termasuk dari umat, ngamen yang di ngamen. Bogor Kota Wisata dan di Gereja Purwokerto. Gambaran kasar Pak, misalnya dulu di Kalau Bogor itu ya, kira-kira berapa? Kalau detail laporannya ada di tempat kami, ya. Jadi bendahara punya laporan dan ke Dewan Pastoral, dalam hal ini Ketua Dewan Pastoral mempunyai catatan lengkap. Nah itu kira-kira berapa? Ya, untuk yang terkumpul dari Gereja Kota Wisata Cibubur itu sekitar kurang lebih 400-an juta. Oh, 400 juta. Ya, oke. Betul. Kemudian yang dari Gereja Purwosari lebih sedikit, sekitar 300-an juta. Artinya dari ngamen itu 700. Sekitar 700-an. Artinya kalau 3,5 miliar dikurangi 700. Ya sekitar 2,8 miliar. 2,8 miliar itu dari umat. Dari umat. Masih ada. Masih ya? ada cash di dalam rekening PGPM. Tidak di pangan rayap ya. Tidak di pangan rayap. Terkait dengan keterlibatan umat, dalam hal ini adalah ketua-ketua lingkungan, keterlibatan itu lebih pada keterlibatan moral. Artinya kita percayakan pada tim yang sudah dibentuk, tim pembangunan yang sudah kita bentuk. Nah, lingkungan sebagai ketua-ketua lingkungan sebagai pemimpin umat yang langsung berhubungan dengan umat, itu nanti akan lebih terlibat pada supporting system yang lebih pada menggerakkan umat dalam ikut terlibat dalam pembangunan ini. Tetapi secara teknis, secara akuntansi, keuangan, itu kita percayakan pada tim panitia yang sudah kita bentuk, yang sudah terbentuk. Pengawas teknis itu kita masih percayakan kepada tim dari Atma Jaya. Di samping internal kita juga mempunyai tim teknis, Bapak. Tim teknis yang secara rutin terus berkomunikasi dengan perencana. Dan nanti pada saat pelaksanaan juga demikian, Pak. Kita juga akan membentuk tim, saat ini namanya tim pelaksana, sebetulnya itu merupakan tim pengawas. Dan nanti day to day-nya itu pengawasan secara harian itu akan tetap diberlakukan gitu, supaya nanti pada saat pelaksanaan kalau terjadi ada sesuatu yang menyimpang dari ketentuan, menyimpang dari gambar, segera bisa dibicarakan. Kalau perlu memang ada tindakan-tindakan yang nyata apa yang harus lakukan apabila proses pembangunan itu menyalahi aturan barangkali kan seperti itu. Jadi jangan khawatir, tim itu lengkap sekali, Pak. Sudah ada nama bahkan. Sudah ada nama yang muncul. Untuk tim pengawas pembangunannya juga ada, tim pengawas teknisnya sudah ada nama, untuk tim pengawas keuangannya juga sudah ada nama. Jadi jangan khawatir. Sedikit Pak, mungkin untuk akuntabilitas juga. Kalau ada uang transfer, itu gereja sudah punya akun bank khusus untuk dana pembangunannya. Ya. Semua dana itu dikelola oleh bendahara umum dan pencatatannya itu ada di buku bank yang khusus untuk pembangunan. Jadi keuangan yang masuk, transfer itu masuknya adalah di buku bank atas nama PGPM. Atas nama PGPM. Tidak ada satupun atas nama pribadi. Tidak ada satupun atas nama pribadi dari DPPH maupun dari yang lain. Nah, jadi transfer itu masuk ke atas nama PGPM dan transaksi itu bisa dilakukan oleh minimal 2 orang dari 3 orang yang mempunyai hak untuk pengelolaan akun misalnya bank. Ada yang ingin 1 gitu nggak bisa. Nggak bisa, harus minimal 2. Minimal 2. Ya. Ada joint account gitu, Pak. Ya, ada joint account. Ya. Itu aturan dari bank ya, Pak. Ya, dan itu untuk keamanan memang. Oke. Ada besok Pak, ada penggalangan dana baik di gereja maupun ke lingkungan-lingkungan.
itu mekanisme pengelolaannya gimana Pak? Supaya transparan dan akuntabel. Betul, itu yang tadi kami sampaikan bahwa keempat bendahara ini punya fungsi yang berbeda. Ada satu bendahara yang memang berperan untuk menerima keuangan Jadi dari nanti dari cash, lingkungan ya, itu diterima oleh bendahara. Ya artinya mungkin di sekretariat. Betul, sekretariat itu ada pencatatannya uang, dan ada tanda bukti penerimaannya yang ditandatangani dan itu rangkap 2. Oke. Satu untuk penyetor dan satu untuk bendahara. Oke. Kemudian dari bendahara itu setiap transaksi itu akan dibukukan yang dilakukan setiap bulan oleh bendahara. Dan besok juga akan dilaporkan bulanan. Dilaporkan bulanan. Nah, nanti dipantau ya Bapak Ibu ya. Ya. Apakah benar gitu Pak ya? Apakah benar? Oke, dari lingkungan berapa itu bisa dicek ya. Betul. Ya. Sekarang tidak hanya soal pembangunan, bahkan seluruh keuangan yang disetor dari lingkungan. Misalnya, contohnya kemarin untuk Natal katakanlah, amplop persembahan lingkungan itu pun tercatat 2 kali, dibukukan, yang satu untuk yang setor, yang satu untuk bendahara, dan itu juga dilaporkan ke umat kembali. Yang kemarin sudah ada laporannya dan itu akan menjadi laporan yang bisa dicek oleh lingkungan. Seandainya ada lingkungan yang merasa sudah setor, kok ternyata tidak tertulis dalam laporan, itu bisa langsung klaim. Ya. Jadi Bapak Ibu yang belum terbiasa atau belum tahu, tiap bulan dibiasakan untuk melihat laporan keuangan melalui lingkungan. Betul. Kalau kebetulan kalengnya lupa, betul, ditanyain ini dari DPPH sudah share. Kembali masalah dana tadi mengenai penggalangan dana, ada tambahan. Sebetulnya mekanismenya sama gitu ya Bapak ya. Cuma dalam kepanitiaan ini bukti-bukti bukti penerimaan, bukti pembayaran itu kita buat lebih transparan. Artinya begini, kita membuat semacam bukti atau tanda terima atau bisa dikatakan kupon atau apalah, kwitansi begitu ya, yang sudah jelas nominalnya begitu ya. Dan kupon-kupon itu Bapak kita sampaikan kepada ketua lingkungan. Kita bagikan kepada ketua lingkungan, kemudian nanti seandainya ada umat di lingkungan tersebut ingin membayar, umat tersebut langsung mendapatkan bukti Bapak. Jadi langsung mendapatkan bukti. Artinya dengan bukti itu mereka bisa klaim seandainya dana yang mereka setorkan, mereka laporkan itu tidak tercatat. Mereka punya bukti. Karena apa? Begitu mereka menyerahkan dana kepada ketua lingkungan, mereka langsung mendapatkan bukti tersebut gitu kan. Bukti tersebut seperti Pak Rajaban sampaikan ada 2 lembar gitu kan. Jadi nanti ada bundel untuk panitia dan ada lembar yang untuk umat yang menyumbang tadi. Jadi langsung begitu Bapak. Tapi seperti mekanisme yang sebelumnya, kesanggupan umat itu juga kami harapkan. Begitu Bapak. Jadi umat memberikan satu kesanggupan, bisa mereka membayar secara tunai saat itu juga, bisa mereka sanggup dengan mengangsur seperti yang sudah-sudah. Ini beda lagi, mekanisme beda lagi dengan kupon itu? Sama. Sama. Kupon itu hanya media pembayarannya. Media pembayarannya. Hanya media Artinya pembayarannya. misalnya saya sanggup 50.000 per bulan begitu atau bagaimana? Bisa, atau mungkin begini, bahasanya begini, saya sanggup 1 juta selama 12 kali, kan begitu ya. Jadi nanti akan diangsur sebulan 12 kali, berarti nanti akan kita terbitkan setiap bulannya kupon yang 100 ribuan itu. Jadi, tadi kan begitu ya. Misalnya 50.000 10 kali. Ketika saya membayar sekali pakai kupon itu, kumpulkan ke ketua lingkungan, setiap bayar lagi juga. dapat lagi begitu. Jadi ini juga kuponnya itu sekaligus untuk kesanggupan gitu. Jadi ini hanya sebagai mekanisme pembayaran saja. Peran kaleng untuk dilebatkan ini begini, pertimbangannya begini. Ini kan sistem pembangunan yang sangat-sangat teknis, ada beberapa hal yang sangat teknis. Ketika pelibatan yang dimaksud secara teknis, tentu kita tidak memungkinkan untuk melibatkan ketua-ketua lingkungan. Kita percayakan pada tim ad hoc yang memang sudah mempunyai kompetensi dan keahlian yang sudah dibutuhkan. Tetapi tadi yang seperti saya katakan, kalau itu pelibatan yang non teknis, saya kira itu menjadi hal yang sangat mungkin ya.
Jadi yang kita usulkan dalam master plan itu kan pembangunan kawasan. Yang tadi sudah saya sebut 3 hal besarnya adalah GSG, gereja, dan panti paroki. Nah, panti paroki nanti itu ada di posisi di sebelah utara pastoran sekarang dan di sebelah selatan GSG. Mengenai tata letak, jangan khawatir bahwa ruang untuk parkir itu kita sudah simulasikan, bahkan dalam kalkulasi tidak akan kurang, karena nanti ketika nanti space yang diperlukan untuk pembangunan gedung paroki itu nanti akan tertutup oleh space yang akan dibuka, termasuk kawasan-kawasan yang nanti akan dijadikan tempat parkir yang ketika dikalkulasi itu hanya selisih sekitar 11 meter persegi dari kondisi real sekarang, sehingga tidak akan ada kekhawatiran soal parkir. Bahwa rancangan atau desain gereja yang baru itu tidak saja didasarkan pada rancangan atau dasar estetika, tetapi juga liturgis. Sehingga sempat kita mempunyai proses ya Pak Palem ya, bahwa rancangan yang sudah dirancang secara bagus oleh tim Atmajaya itu kita konsultasikan kepada tim pembangunan Keuskupan Agung Semarang, dan akhirnya tim Keuskupan Agung Semarang memberi masukan tidak saja dari sisi teknis artistik tapi juga dari sisi liturgis. Sehingga kita dalam hal ini tim pembangunan berkonsultasi untuk pertimbangan-pertimbangan liturgis kepada Romo Marto Sujito. Sehingga semua bagian atau pembagian ruangan itu sudah memenuhi ketentuan tidak saja estetis, tidak saja teknis, tapi juga liturgis. Itu mengenai gereja. Itu terutama dalam gereja ya? Iya. Yang jelas menjadi lebih besar karena ke kanan kita bertambah 2 meter, ke kiri bertambah 2 meter, dan ke depan bertambah 4 meter. Kalau hitungan kalkulasi kapasitas akan bertambah sekitar 10% dari kapasitas yang sekarang. Iya. Jadi kalau tentu sekarang saja tidak bisa ya, karena butuh parkir juga ya. Betul, tapi ya. Ini 2 meter, 2 meter, 4 meter. Ya, ya. Itu informasinya lebih besar dan diperkirakan ditambah 10% ya, dari kapasitas ya, sekarang. Ya. Untuk poin-poin pengeluaran pada detailnya itu sudah ada dalam RAB. Tentu kalau kita menyampaikan ya akan sangat akan berpengaruh atau berkaitan dengan nilai yang nantinya untuk lelang. Artinya kita tentu tidak boleh menyampaikan nilai-nilai yang harus kita keep memang supaya nanti ketika proses transaksi dilelang kita tidak ada intervensi secara kalkulatif. Tetapi secara garis besar kita bisa mengatakan bahwa dana sekitar 9,5 miliar itu paling tidak kita bisa membaginya dalam 3 kategori. Kategori yang pertama adalah kategori atap, yang hitungannya karena atap itu tanpa pilar tengah itu akan memakan dana yang cukup besar. Itu sekitar 2,7 miliar untuk atap saja. Kemudian untuk pembangunan yang di dalam, maksudnya keseluruhan pembangunan itu sekitar 5 sekian atau ya 6 sekian, jadi ada sekitar 6 tambah 2,7 sekitar 8,7. Kemudian untuk yang lain-lain termasuk untuk interior, kemudian untuk detailnya itu yang sisanya.